prinsip dasar investasi. Pertama, tidak ada waktu yang tepat. Selamat pagi pendengar KPFM yang baru just stay tune di 95,4 KPFM. Kita masuk di interval kedua kebersamaan kita di Coffee Morning Show. Dan pendengar KP, investasi jadi hal yang penting nih ya, sebagai bentuk antisipasi akan hari tua atau masa-masa sulit yang bisa saja datang melanda keuangan kita. Terlebih di masa pandemi COVID-19 ini ya pendengar KPFM. Mempunyai sejumlah investasi sebagai jaminan masa depan harus kita lakukan, terutama mereka yang sedang berada dalam usia produktif. Lalu apakah adakah waktu yang tepat untuk berinvestasi? Ya, langsung kita tanyakan kepada Mas Ryan Filbert, praktisi inspirator investasi Indonesia, juga penulis puluhan buku bestseller nasional. Selamat pagi Mas Ryan. Ya, selamat pagi Bang Nasir. Selamat pagi kepada seluruh pendengar KP dimanapun Anda berada. Ya, di Jakarta gimana cuacanya Mas? Iya, ini seharian kemarin hujan, hari ini kok ada mataharinya tapi kok mendung. Saya jadi bingung ini. Kok mendung juga susah nih definisi. Kejangkit Balikpapan lagi hujan nih. Iya, benar memang. Teman saya juga banyak yang bilang di daerah-daerah juga lagi ada banjir dan lain sebagainya. Memang lagi menuju bulan-bulan berber ini musim penghujan lagi nih tampaknya Mas Ryan. Oke, Mas Ryan, hari ini kita akan ngobrol soal adakah waktu berinvestasi yang tepat? Ya, adakah waktu berinvestasi yang tepat ya? Jadi saya sebenarnya terinspirasi dengan kata-kata Mbak Sherin tadi bahwa ketika kita di masa produktif gitu ya, kita perlu mempersiapkan. Dan kita ada statement seperti itu yang kalau kita cuma baca biasa, kita nggak terlalu aware ya. Tapi saya akan coba bicara begini. Kita ini kan pernah nonton seperti film-film dokumenter terkait dengan beberapa perilaku binatang atau hewan gitu ya. Dimana kalau perilaku binatang itu ada beberapa yang menarik. Kalau misalnya tinggalnya di daerah musim dingin, jadi dia itu sepanjang musim panas dia mengumpulkan makanan-makanan, dimasukkan ke dalam sarangnya, betul ya? Iya, betul. Sebenarnya apa yang dilakukan daripada perilaku binatang ini sebenarnya bisa kita tiru, tapi sayang kita kadang suka lupa meniru gitu. Kenapa? Karena memang ketika musim dingin mungkin tidak bisa keluar, sulit sekali medannya gitu, dan bisa terjadi lama sekali gitu ya, apalagi seperti musim salju gitu ya. Makanya terjadilah yang namanya penyimpanan makanan-makanan agar bisa tetap dikonsumsi. Iya. Sebenarnya kita bisa belajar dari perilaku binatang ini bahwa di dalam kehidupan kita ada namanya kondisi kita tidak bisa mencari tanda kutip makan. Dimana karena memang kondisi. Contoh sederhana, saya selalu bilang bahwa dalam kehidupan ini kalau kita mau mematahkan biaya yang besar dalam hidup kita, itu ada 4. Rata-rata yang 3 ini karena dalam masa yang produktif dia selalu keluar sarang tiap hari. Saya coba bicarakan dengan gaya binatang, tapi mohon maaf, tapi gampang jadi kita memikirkannya. Yang 3 ini biayanya besar, makanannya besar, tapi kita selalu keluar sarang karena memang tidak musimnya selalu bersahabat. Contohnya misalnya ya, kita mau menikah dan punya keluarga. Itu ya selama dia yang namanya menikah dan berkeluarga itu kan dalam usia produktif ya. Sehingga ya seolah-olah dia tidak perlu mempersiapkan. Ya selama saya keluar rumah anak saya bisa makan lah. Kalau saya mau menikah ya selama saya bisa cukup-cukupin lah, kan gitu ya. Selalu ada kata-kata yang seperti itu. Nah, lalu ketika yang kedua mungkin dia mau beli kendaraan. Waduh, saya sudah punya anak 1 ya, nggak mungkin juga saya pakai motor meskipun masih ada. Yang 3 masih pakai motor, tapi kan kalau ada pilihan untuk bisa menggunakan kendaraan roda 4 tentunya pasti akan beranjak roda 4. Ya, saya kuatlah untuk DP-nya, saya akan siapkan saja. Lalu yang ketiga, punya rumah.
Karena mungkin tempat tinggal ya, kita tidak selalu bilang yang namanya tidak perlu memiliki rumah sendiri kalau versi saya gitu ya. Karena Sofia Lacuba pun sudah diwawancara, dia mengatakan bahwa dia tidak punya rumah. Cuma ya kita punya teman orang terkenal gitu ya, nggak punya rumah. Jadi ketiga ini ya sama, kita juga ketika mau punya tempat tinggal, kita juga karena masih dalam usia produktif. Tapi yang keempat, ini usia yang kita tidak lagi produktif, tidak bisa lagi cari makan keluar sarang, atau tidak mampu, tidak bisa dikondisikan untuk mencari makan dan keluar sarang, yaitu ketika kita pensiun, ketika kita tidak lagi bekerja. Tidak lagi bekerja kan berarti sudah tidak bisa untuk mencari makan dengan kondisi tertentu kan? Betul. Nah ini kadang orang tidak persiapkan. Jadi sebenarnya yang kita perlu pikirkan adalah bahwa apapun alasannya, ada saja waktu kita tidak bisa mencari makan dan tidak bisa keluar sarang lagi. Ya, terbatas usia. Batas usia kalau dalam hidup kita mungkin batas usia ketika usia pensiun, ataupun ketika kita ternyata sakit sehingga tidak bisa keluar rumah, kan bisa saja. Betul. Nah, itu adalah hal-hal yang kritis yang kita harus akui bahwa hari itu pasti ada. Harus akui dulu. Nah, kenapa bilang loh kok akui dulu? Kenapa gini? Karena kayak papa saya ya. Papa saya itu paling takut mendengar kata saya pengen pensiun muda. Salahnya apa? Saya waktu ke papa saya, hati-hati kamu ngomong itu. Kok ke papa saya marah gitu? Saya coba cari tahu. Karena ternyata bayangan dia, pensiun muda itu adalah pasti karena sakit. Pensiun muda ini pasti karena di blacklist dari perusahaan sehingga tidak ada perusahaan yang mau menerima. Saya bilang, wow, saya bilang, beda banget teknologi berpikirnya gitu. Tapi bukan arti salah loh. Sekali lagi dengan segala hormat, bila Anda juga dalam kondisi seperti ini dan juga seperti papa saya, dengan segala hormat bila papa saya juga suka ngikutin rekaman-rekaman saya gitu ya. Tapi bukan karena pemahaman itu salah, tapi karena mungkin ada sesuatu yang menyebabkan dia berpikir seperti itu. Iya. Nah, ada pilihan-pilihan lain gitu ya Mas ya. Iya. Teknologi saya berpikir ketika saya mengucapkan itu di usia 20-an dulu. Saya berpikir bahwa yang namanya pensiun itu adalah saya bisa menikmati hidup saya. Saya bisa pergi jalan-jalan, pergi ke kota-kota kecil yang saya pikirkan di dalam dongeng saya gitu. Dan juga mungkin saya adalah penggemar Paman Gober. Saya pengen melihat yang namanya tambang emas yang dulu digunakan sebagai contoh. Paman Gober itu menambang emas itu di Klondike itu seperti apa eranya hari ini. Ada imajinasi, tapi kan kita berpikir kalau kita mau menikmati itu, coba sekarang kita pergi ke Eropa, nggak bisa seminggu. Eropa yang cesplak itu 2 bulan. Dan sekarang kalau Anda nggak kerja, atau Anda masih bekerja, Anda dipecat duluan dong. Mana ada orang yang bisa cuti 2 bulan? Ya, maksimum kan boleh diambil branding 2 minggu kan dalam aturannya. Jadi itu adalah kondisi yang kita perlu akui bahwa ada satu masa kita boleh sebenarnya memilih kita memensiunkan diri kita dengan nikmat. Atau karena batasan, atau karena kita tidak kunjung mau berhenti bekerja. Diakibatkan karena di sarang kita kurang makanannya. Iya. Oke ya, jadi kita bicara itu dulu deh. Kenapa? Karena kalau ketika bicara kapan memulai waktu investasi yang tepat, kita perlu tahu dulu apakah seberapa urgent bahwa ada kondisi kita perlu mengumpulkan suatu makanan di sarang. Iya. Jawabannya adalah ada pilihan, tapi Anda mau melakukan atau kondisi yang akhirnya memaksa Anda untuk tidak bisa keluar sarang. Wow. Contohnya COVID. Anda nggak bisa keluar sarang loh. Iya. Mau keluar sarang pun nggak boleh. PPKM. Apa jadinya kalau Anda nggak punya makanan? Makanan itu kalau dalam kehidupan binatang kan tinggal dicomot toh. Dan sekarang kalau dalam kehidupan manusia apa tinggal comot? Emangnya semua orang hari ini sudah punya kebun sendiri di belakang rumah? Dan juga punya peternakan di depan rumah kan enggak? Artinya harus pakai ditukar dengan uang kan? Iya. Nah, jadi ada kondisi kayak gitu. Nah, kalau ditanyakan mengenai kapan waktu investasi yang baik dan benar, sebenarnya adalah seketika Anda sadar bahwa Anda perlu menyiapkan sarang dan makanannya. Kapan? Nggak tahu. Kita nggak pernah tahu. Anda disadarkan di usia 15 tahun, terima kasih Tuhan. Di usia 10 tahun, wah lebih syukur alhamdulillah. Pak, tapi saya sudah baru sadar kedengerin ini di 40 tahun loh Pak. It's too late. Yes, kalau ngebandingin anaknya 15 tahun sudah sadar. Tapi much better daripada nanti
seketika Anda sudah mau menginjak usia yang benar-benar Anda tidak boleh lagi bekerja. Ya coba ya, orang-orang usia 55, orang usia 65, mereka itu kan orang yang sudah senior ya, yang orang yang punya pengalaman lebih. Artinya adalah perusahaan juga perlu regenerasi dong. Coba Anda nggak kasihan itu sama anak-anak, sama karyawan-karyawan junior ini, berharap nih kapan ini loh atasan saya ini kapan ini untuk lengser. Kalau nggak saya nggak naik-naik jabatan, saya nggak nambah-nambah pendapatan, kan bisa jadi begitu. Regenerasi itu sebenarnya baik buat kita, baik buat orang lain loh. Iya. Yang namanya kita itu mengganti generasi itu bagus, kita ini bisa menikmati hidup. Coba, apakah Anda tidak punya checklist impian dalam hidup Anda yang tidak perlu Anda capai, yang ingin dicapai? Tercapai atau tidak? Jawabannya adalah seberapa banyak jumlah makanan dalam sarang Anda, jumlah berapa banyak investasi yang ada di dalam kantong Anda. Jadi investasi itu tidak melulu mengenai harga naik harga turun. Konsep orang itu investasi sekarang murah ya, it's time to buy. Selalu pertanyaan ke sana. Sekarang pertanyaannya cuma satu. Memang kalau makanan lagi mahal, it's time to not buy. Nggak mungkin juga, oh Pak, sorry, mana makanan lagi mahal, kita jangan makan dulu toh Pak. Loh, gimana? Nggak mungkin kok. Berarti kalau misalnya ketika kita mentreatment bahwa dalam keadaan seperti apapun kita tetap makan. Berarti kenapa kita juga tidak dalam keadaan apapun selalu mempersiapkan diri kita untuk siap makan di kemudian hari? Betul dong harusnya. Mindset ini kenapa jadi tidak equal treatment? Unfair sekali kita memperlakukan itu. Kenapa kita unfair? Karena kita bilang, loh hari ini kan saya masih produktif. Loh, padahal kita tahu bahwa binatang pun ada selalu fase mempersiapkan makanan di sarang. Coba kita lihat itu kan banyak kan kalau misalnya mau mulai hujan itu kan banyak semut keluar. Gitu. Iya, semut ya kan. Saya senang ya belajar dari hal seperti ini karena binatang itu kan sebenarnya lebih insting. Gak ada yang namanya konsep berpikir. Dia lebih menggunakan ini instingnya gitu, tanpa dia perlu diajarkan oleh mamanya. Saya nggak tahu ya apakah mamanya ngajarin dia, nak dia dengan bahasa tupai atau dengan bahasa semut mengajarkan kepada anaknya. Nanti kalau sudah mulai musim dingin kita ini harus mencari makan, tapi dengan bahasa tupai saya juga nggak tahu. Tapi sebegitu hebatnya mereka untuk mempersiapkan masa depan mereka. Iya dong. Musim dingin adalah masa depan mereka. Musim hujan adalah masa depan mereka. Yang mana mereka bisa tahu bahwa ini sudah mulai musim penghujan tanpa dia mengetahui ada September, Oktober, November, dan Desember loh. Masa kita lebih bodoh dari itu? Saya mohon maaf dengan statement kata-kata masa kita lebih bodoh. Nyatanya banyak yang lebih bodoh. Kenapa pada pagi hari ini kita agak ngegar? Come on, kita harus bangun. Kita sudah harus bangun dari kondisi seperti itu. Tidak ada lagi kata-kata kapan waktu yang tepat. Seketika Anda sadar, sebenarnya Anda harus lakukan. Loh, Pak lagi mahal, Pak lagi murah. Loh, Anda makan nggak pernah tunggu mahal dan murah. Jawabannya adalah investasi itu sebenarnya boleh apapun yang Anda rasa Anda paham. Atau Anda rasa Anda mengerti bahwa itu adalah investasi. Masalah nanti benar dan salahnya nanti lanjut. Contoh begini, saya bicara yang paling gampang, orang bicara properti, bicara mengenai investasi emas. Kalau orang bicara investasi emas itu cuma beli emas di toko emas, itu investasi emas level 1 dari 7 level yang Ryan pahami loh. Saya memahami investasi emas dengan 7 level. Anda memahami investasi emas dengan level keberapa dari yang pemahaman saya? Level 1 Ryan membeli logam lantak LM. Orang saya membeli perhiasan itu level 1,5. Nah, jadi apakah salah? Tidak, saya tidak pernah katakan itu salah. Jadi ketika Anda sudah sadar Anda mesti mulai investasi dan Anda sudah memutuskan satu instrumen investasi, silakan Anda lakukan. Tapi jangan berhenti untuk memahami instrumen investasi itu, karena instrumen investasi itu pun berkembang metodologinya. Hari ini sudah ada bentuknya tabungan emas. Sudah ada kan namanya tabungan emas. Jadi ada. dalam bentuk buku tabungan. Loh Pak, bagaimana kekuatannya? Loh, itu pertanyaan yang bagus dan silakan dieksplor. Tapi kenapa orang pergi ke sana? Lebih murah, lebih terjangkau, lebih mudah. Tapi apakah ada yang lebih mudah juga dan bisa membuat kita mendapatkan suatu nilai lebih? Always selalu ada. Selama orang itu tahu. Gitu. Jadi yang namanya hidup ini unfair.
Kenapa unfair? Iya. Coba sekarang gini. Sekarang siapa yang ketika kuliah diajarkan bagaimana menghargai berapa gaji yang tepat untuk seorang orang yang kuliah dan setelah lulus. Lalu ketika dia berwirausaha, apakah perkuliahan Anda mengajarkan bagaimana caranya Anda menjual karya Anda, menjual hasil kerja Anda? Berapa hasil kerja Anda divaluasi? Ada. Setahu saya sih nggak ada. Tapi mungkin kalau kuliah entrepreneur hari ini lumayan ya, karena diajarkan eksekusi mulai dari bisnis model kanvas itu sudah lumayan. Iya, iya. Tapi pada prinsip dasarnya ada sesuatu yang unfair, yang seolah-olah kok tidak diajarkan, tapi kok orang tahu ya? Kok saya nggak tahu ya? Ya jawabannya adalah orang itu banyak belajar hal lain di luar daripada yang diajarkan di sekolah dan kuliah. Berapa banyak sih orang yang setelah selesai kuliah tidak tetap belajar? Iya. S2 Pak? Iya. Kalau di luar bangku kuliahan kita tetap belajar nggak? Enggak loh, sehari-hari kita melewati ini berdasarkan skill atau kemampuan adalah suatu kebiasaan loh. Iya, iya, betul. Saya selalu bilang ya, kayak Mbak Sherly ini lancar sekali berbicara ya untuk bisa menjadi penyiar. Apakah hari pertama ketika Mbak Sherly menjadi seorang penyiar selancar hari ini? Saya jamin tidak. No. Rasanya ada mic di depan kita, orang nggak ketemu, kenapa saya deg-degan? Saya salah, apa mic ini salah? Betul Mas. Betul nggak? Sama, saya juga ketika saya pertama kali untuk berbicara di depan publik ribuan orang, saya juga agak jiper juga nih orang kalau saya salah ada pertanyaan yang saya tidak bisa jawab, piye ini kabarnya, gimana ini kabarnya gitu. Tapi mulai daripada hari itu terus berjalan, bisa. Nah kenapa? Ya itulah prinsip dasar investasi. Pertama, tidak ada waktu yang tepat. Oke. Ketika Anda sadar bahwa itu perlu karena Anda menyatakan itu adalah sarang yang selama ini tidak Anda isi makanannya. Investasi itu adalah mengisi makanan pada sarang Anda untuk di kemudian hari Anda gunakan. Oke. Untuk apa? Saya tidak tahu Anda punya kebutuhan apa. Iya, iya. Saya tidak tahu kebutuhan itu. Yang kedua, tidak perlu yang namanya dalam keadaan murah dan mahal. Tidak pernah ada waktu yang tepat untuk Anda tahu ini harga murah dan mahal. Kenapa? Anda bisa bayangkan nggak? Kalau semua orang di dunia ini tahu harga yang termurah, masa ada orang yang mau beli di harga yang mahal? Kalau ada yang murah, kenapa mesti yang mahal kan gitu? Betul nggak? Itu kan teori konsumen, teori pelanggan. Akan ke sana. Jadi nggak perlu kita bicara itu, nggak bisa bicara yang namanya harga murah mahal. Loh, right? Kalau dalam keadaan yang mahal kita beli, bagaimana? Gampang, beli lagi ketika nanti Anda anggap itu murah. Jadi nggak perlu menunggu kapan murahnya gitu ya? Nggak perlu. Oke. Tapi ketika nanti seiring dengan Anda berinvestasi, tiba-tiba begitu dia murah, Anda tiba-tiba punya kepercayaan diri masuk untuk lebih. Oke. Berbeda loh dengan seorang pemula. Seorang pemula lagi murah, dia takut pas dibeli harganya menjadi lebih murah. Ketika mahal, dia takut jual karena takut besok harganya naik. Ketika mahal, dia takut untuk beli karena dia punya keyakinan harganya akan turun. Dia akan digojlok dengan pemikiran itu terus. Sehingga akhirnya dia tidak akan pernah bisa membeli. Yeah. Jadi investasi pertama, bicara tidak ada waktunya. Yang kedua adalah jangan bicara murah dan mahal. Yang ketiga, teruslah membeli sampai jumlah makanan di sarang Anda tercukupi. Oke. Kan? Iya, sampai jumlah saya udah iya dong, sampai misalnya Anda adalah seorang tupai gitu. Anda jadi seorang tupai gitu. Seekor. Tupai itu kan ada apa kalau kita lihat di film kartun itu kan adalah dia bersarang di dalam sebuah pohon ya. Iya. Lalu dia bawain kenari masuk ke dalam, blung gitu ya. Chipmunk ya. Chipmunk ya, tupai cuma ya. Pertanyaan sederhana saya, kapan chipmunk itu tidak memasukkan lagi kenari ke dalam sarangnya? Nggak ada kayaknya. Setelah dia merasa cukup. Setelah sarangnya penuh. Udah penuh, iya. Iya dong. Betul. Sampai dia mau masuk ke dalam sarangnya pun sulit. Kayaknya udah nggak bisa. Kalau saya tambah 2 kenari lagi, saya yang di luar, kenari saya yang di dalam. Iya. That's the investment. Itu adalah teori investasi. Coba bayangkan. Pagi hari ini kita diajarkan dari binatang loh. Ngeri sekali. Cara marahin ini. Cara sederhana sebetulnya ya Mas ya. Analoginya itu ada di sekitar kita. Tapi apakah kita pernah berpikir bahwa itu adalah pesan buat kita? Iya. Iya dong.
Coba saya coba lihat gitu. Saya suka sekali dengan binatang. Saya suka sekali binatang itu ya. Saya ngeliat kucing gitu, kalau melahirkan itu kok bisa bersih luar biasa. Manusia kalau melahirkan mesti pergi ke rumah sakit. Betapa adilnya Tuhan gitu memberikan suatu hal yang benar-benar luar biasa di depan kita. Kita bisa belajar apa dari mereka? Iya. Nah, itu teori investasi. Yang ketiga adalah tetaplah Anda berinvestasi sampai Anda cukup. Nah, yang keempat adalah jangan Anda menggunakan sudut pandang mengikuti orang lain. Investasi itu tidak bisa mengikuti orang lain katanya. Apakah ketika kita menjadi chipmunk itu, ketika kita itu membutuhkannya adalah kenari, karena di sebelahnya adalah berang-berang, gitu ya? Berang-berang itu kan yang pakainya lidi-lidi gitu. Iya. Apakah kira-kira si tupai chipmunk ini akan mengikuti persediaan makanan yang ngikutin si berang-berang? Enggak lah. Lah kan tapi tetangga loh. Tetangganya kayaknya menarik sekali. Ini ngumpulinnya berang-berang ini ngumpulin makanan yang berbeda sama si tupai. Apakah si tupai tiba-tiba kayaknya oke juga tuh makanan si berang-berang. Belakangan kayaknya oke nih semut nih. Tapi kan tidak sama makanannya, tidak sama tujuannya, tidak sama tempat tinggalnya. Jadi jangan ikutin teman Anda untuk berinvestasi. Suka latah gitu kan? Yes, orang itu suka latah dalam berinvestasi. Iya. Itu yang menyebabkan kita ketika salah, kita kumpulin nih barang-barangnya berang-berang di dalam sarang kita. Loh kok kayaknya gak cepat sempit ya gitu. Coba makanannya kok kayaknya kurang enak ya. Ya kan ngikutin. Oke. Jadi itu yang fatal. Jadi 4 poin ini ketika kita mempelajari investasi, sebenarnya ada banyak contoh di dalam kehidupan kita tanpa kita perlu belajar dari teman kita. Tapi kita belajar dari sesuatu yang sederhana dari kehidupan. Dari binatang pun kita bisa. Tapi yang penting adalah ketika kita sadar itu, kita tetap harus melakukan. Tidak ada waktu yang tepat selain Anda sadar bahwa hari ini adalah hari yang penting untuk Anda sadari untuk mulai investasi kok. Itu yang saya dapat. Yes, wow, luar biasa, keren banget. Masukan informasinya, tipsnya pagi ini 4 yang perlu kita pertimbangkan gitu ya saat bertanya adakah waktu yang tepat, ya nggak ada sebetulnya jawabannya kan gitu ya Mas ya. Nggak ada, jawabannya ya 4 poin tadi. Satu adalah ketika Anda sadar. Yang kedua adalah jangan masalah murah dan mahal, ini bukan perkara murah dan mahal. Ketiga adalah tetap lakukan sampai tercapai. Tapi nggak tercapai berarti kurang banyak, berarti kurang sering, berarti Anda kurang bisa memilih investasi. Yang seiring dengan waktu Anda masa sudah 20 kali membeli masih seperti orang pertama kali membeli, berarti kan mesti belajar dari Mbak Sherry sebagai penyiar radio tuh. Orang hari pertama mulai jadi penyiar radio sama hari ini beda kok, pasti benar nggak? Iya dong. Nah iya. Yang keempat, jangan ikutin teman Anda. Oke. Wow, keren. Thank you Mas Ryan, luar biasa. Sehat selalu aktivitasnya. Sukses ya Mas. Ketemu lagi minggu depan. Yes, oke, siap. Selamat pagi Mas Ryan. Halo, terima kasih sudah menyaksikan video di RF Channel on YouTube. RF Channel adalah channel edukasi untuk kita secara bersama-sama belajar dan mendapatkan aktualisasi mengenai investasi, keuangan, dan bisnis bersama saya, Ryan Filbert, dan tim. Add nomor WhatsApp saya di 0895 07 08 0789 0895 07 08 0789. Download aplikasi MyRF di Android atau iOS untuk mendapatkan artikel dan tema-tema khusus mengenai edukasi investasi, keuangan, dan bisnis pada aplikasi MyRF sekarang juga. Setiap bulan, saya bersama dengan tim memiliki kelas, mulai dari belajar trading dengan analisa teknikal, yang strateginya bisa Anda terapkan pada seluruh market, mulai dari saham, forex, hingga cryptocurrency, atau kelas investasi saham bernama Fundamental Camp. Untuk mengetahui kelas lainnya dan bertanya mengenai kelas, hubungi tim sekarang juga di 0852 882 6187. Sekali lagi, 0852 882 6187. Semoga terus bermanfaat. Dari saya Ryan Filbert, salam investasi untuk Indonesia.